Prabowo ini akhirnya nanti mirip-mirip kayak apa namanya, Biden di Amerika gitu. Dia sudah gak bisa nyalon, maka yang diusung ya opresnya gitu. Maka nanti Prabowo karena sudah diberikan panggung oleh Jokowi dan sekarang juga sudah dibantu untuk menjadi presiden misalnya. Tapi ini bukan bukan presiden giveaway kayak yang berita Metro itu, enggak, terkait kekuasaan itu sudah selesai. Hai korban ghosting, ternyata kasus pengunduran Erlangga Hartarto ini tidak hanya sebatas pengunduran diri aja, tidak hanya sebatas mengundurkan diri dari Ketua Umum Golkar habis itu selesai, tidak hanya tentang itu. Kita mengerti bersama bahwa hari ini rasa-rasanya seolah-olah sedang ada pistol yang kemudian ditunjukkan kepada Erlangga Hartarto, dan kalau dia tidak mengikuti orang yang megang pistol, dia akan kena tembak. Rasa khawatir, takut itu hanya tertanam dan dia akhirnya mengikuti apapun yang kemudian dilakukan dan disuruh, diperintah oleh orang yang megang pistol. Saktinya orang itu kan kalau dia megang pistol ada isinya membuat orang takut, khawatir gitu kan. Tapi ini gak ditembak-tembak gitu. Tapi kalau sudah ditembak ya sudah gak sakti lagi dia. Malah dia nanti bisa jadi gak punya kekuatan apa-apa. Nah, rasa-rasanya Jokowi sedang melakukan itu. Tapi pertanyaannya, sudah ditodong ke pistol manakah? Sudah ditodong ke siapakah pistol-pistol itu? Apakah cuma Erlangga Hartarto atau bukan gitu? Dari berbagai macam kejadian, peristiwa pengunduran Erlangga Hartarto, saya akhirnya teringat dengan berbagai macam peristiwa sebelumnya, di mana Partai Solidaritas Indonesia yang awalnya berkuar-kuar tentang berbagai macam hal, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ada di negara ini, akhirnya mereka sendiri yang kemudian mempraktekkan itu. Masa ada sistem di partai politik, dia gak pernah jadi anggota, dia gak pernah jadi pengurus, ya kan? Satu hari setelah dia daftar dan dapat kartu tanda anggota, jadi ketua umum partai. Ya apalagi kalau dia bukan orang yang bagian dari kekuasaan. Iya, gak bisa lah gitu. Karena dia bagian dari orang yang punya kuasa, ya bisa diatur lah gitu kan, gimana baiknya dan sebagainya. Mungkin saja memang tidak pernah ada ikut campur, mungkin saja bisa begitu. Tapi tetap saja nama besar itu bisa mengotak-atik berbagai macam hal yang terjadi di negara kita. Sehingga bisa saja Kaisang menjadi ketua umum PSI meskipun dia baru 1 hari jadi anggota. Tapi itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Ada banyak hal sebelumnya yang terjadi sehingga hal itu bisa dicapai. Toh gak mungkin juga kan Kaisang tiba-tiba, oh kamu sudah jadi ketua umum partai, kan bisa. Pasti ada persiapan-persiapan belumnya, pengetahuan-pengetahuan yang kemudian perlu diberikan gitu kan. Apa alasan yang kemudian menjadi dasar kuat sehingga oke lah Kaisang kayaknya perlu dipersiapkan untuk posisi ini gitu. Meskipun dahulu semua keluarganya bilang bahwa saya tidak tertarik dengan politik dan sebagainya. Apalagi yang sekarang jadi wapres itu. Ya kan dulu kan pernah songong di media, oh saya sibuk apa sebagainya itu. Tapi faktanya hari ini dia sudah menjadi wakil presiden terpilih yang dulu diusung dan diberikan kursi, diberikan jalan oleh Golkar. Harusnya kan kita kalau berpikir itu kan, harusnya Jokowi berterima kasih kepada Golkar karena Golkar sudah memberikan jalan bagi Gibran untuk kemudian mulus sebagai calon wakil presiden. Gak bisa, PDIP gak mau ngerekom Gibran gitu kan. Akhirnya yang mau merekom Gibran ya Golkar gitu. Karena sistem kita itu kan selalu melalui partai politik, karena yang punya kursi adalah partai politik, maka kendaraan untuk maju sebagai calon-calon ya lewat partai politik. Nah, satu kendaraan yang diberikan adalah Golkar gitu. Kenapa Jokowi kemudian tidak berterima kasih Golkar? Ini rasa-rasanya kayak habis manis sepah dibuang. Gue sudah gak butuh ya udah gitu. Sehingga kemudian rasa-rasanya kayak ya udahlah, kebutuhan kita sudah selesai kemudian kita buang gitu. Atau memang sejak awal Jokowi sudah menodongkan pistol itu kepada Erlangga gitu. Jadi kartu as ini sudah dipunya sama Jokowi, sehingga apa-apa yang kemudian diinginkan dan direncanakan ini bisa dikoordinasikan, dikomunikasikan, kemudian dicapailah tujuannya. Pasca tragedi Gibran bisa diberikan rekomendasi, padahal di sana ada banyak nama, misalnya ada Ridwan Kamil misalkan, ada banyak lah kader Golkar ini. Kayak Golkar ini gak kekurangan kader gitu, tapi kenapa harus Gibran?
Tapi pada faktanya hal itu sudah selesai gitu kan. Tapi berlanjut kekuatan pistol yang ditodongkan kepada kepala itu berlanjut sampai akhirnya Erlangga Hartarto mundurkan diri gitu pada hari ini. Kira-kira ini nih pasca Erlangga ini siapa kira-kira? Dan beberapa hari ini kita juga pernah mendengar berbagai macam kasus dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ya, di mana PBNU akhirnya ingin kemudian mengambil kembali PKB, ya kan? Ingin mengambil kembali PKB, ingin mengembalikan lagi PKB gitu. Padahal dulu PBNU mengatakan bahwa udahlah kita gak akan berurusan dengan politik gitu kan, politik praktis dan sebagainya gitu. Kita memang akan mengurusi umat gitu. Tapi kalau sudah dapat tambang dari kekuasaan terlibat di dalam, ya akhirnya mungkin saja, bisa saja, jangan-jangan ini hanya kemungkinan yang tidak benar ya. PBNU menjadi tangan untuk kemudian mengurusi yang namanya PKB supaya nanti tetap di bawah kendali yang namanya si Joko Widodo ini. Tapi itu hanyalah kemungkinan, bisa saja itu tidak terjadi, ya kan? Kemudian lalu apa kaitannya gitu dengan PBNU dan PKB dan siapa yang kemudian di belakangnya gitu? Karena selain pinter menodongkan pistol di kepala, ini nih juga pinter untuk kemudian lempar batu sembunyi tangan. Sama ketika, jadi Jokowi ini kan nggak pernah dia lari dari wartawan dan sebagainya, ya dia selalu menjawab gitu kan. Ya biasa jawabannya bahwa ya itu urusan internal Golkar, ya kan, ada mekanisme di dalam partai. Ya jangan tanyakan ke saya lah gitu. Kalau soal sebagai Menteri Ekonomi, Perekonomian kan, Menko Perekonomian, mungkin bisalah ditanya ke saya gitu. Tapi kalau urusan partai politik Golkar gitu kan, ya itu urusan internal gitu. Nah ini ada Pak Dito ini, silakan ditanyakan gitu ya. Itu kan jawaban-jawaban yang memang selalu menjadi jawaban untuk kemudian disampaikan kepada awak media gitu. Karena politik itu kan soal yang tidak pernah dia sebutkan. Politik itu soal yang tidak pernah dibicarakan kepada umum, tapi semuanya di belakang bergerak gitu. Maka kemudian muncul akhirnya hari ini Golkar akan mengadakan munaslup pada musyawarah munas ya, munas luar biasa pada tanggal 20 Agustus gitu. Dan satu-satunya nama yang muncul Bahlil. Bahlil. Makanya akhirnya nanti kaitannya sama PBNU gitu. Karena Bahlil yang ngasih izin ormas gitu kan. Mau nggak mau ya tetap berterima kasih pada Bahlil. Maka nanti tangan kanannya Bahlil ini. Habis itu selain itu juga kan Golkar ini menjadi partai politik yang cukup besar ya kan. Ada banyak sejarah tentang Golkar juga. Jadi ini kendaraan yang cukup bagus lah untuk kemudian mengakomodir berbagai macam hal gitu. Karena Bahlil ini nanti bisa saja jadi ketua umum yang definitif ya kan, sampai akhirnya nanti munas gitu. Karena Agung Gumilang itu kan tidak akan mencalonkan diri sebagai ketua umum yang tetap gitu kan pada tanggal 20 Agustus nanti, sehingga satu-satunya nama itu cuma Bahlil gitu. Tapi ini gak masalah, masalah. Dan dari sini akhirnya nanti Bahlil berkaitan dengan PBNU, PKB juga berkaitan gitu. Dan yang paling penting adalah Bahlil ini sebagai ketua umum Golkar, di mana Gibran dicalonkan dari Golkar, dan ini nih yang akhirnya nanti akan meneruskan dan koordinasinya akan baik terus baik di Golkar ini. Jadi kalau akhirnya ada mimpi bahwa Gerindra akan mengisi 2 periode pemerintahan ya kan, 2024, 2029 dan 2029 sampai 2034 gitu. Ini nih bisa saja tidak terjadi karena sudah dipegang sama Golkar. Jadi urusan kekuasaan selama 10 tahun mendatang itu sudah selesai hari ini. Kenapa bisa selesai hari ini? Karena ketua umumnya Golkar Bahlil orangnya tangan kanannya Jokowi misalnya. Gibran adalah kader yang kemudian diusung dari Golkar, sehingga hal itu sudah selesai. Kemudian muncul calon gitu. Prabowo ini akhirnya nanti mirip-mirip kayak Biden di Amerika gitu. Dia sudah gak bisa nyalon, maka yang diusung ya opresnya gitu. Maka nanti Prabowo karena sudah diberikan panggung oleh Jokowi dan sekarang juga sudah dibantu untuk menjadi presiden misalnya. Tapi ini bukan presiden giveaway kayak yang berita Metro itu, enggak ya. Jadi sudah diberikan presiden ya, sudah jadi presiden sekarang setelah bertahun-tahun. Maka nanti
Joe Biden gitu kan, Presiden Amerika Serikat, memberikan rekomendasi dan mendukung wakilnya gitu. Sama Prabowo juga akan mendukung wakilnya gitu. Jadi ini sama alurnya nanti. Dan setelah kejadian ini gitu, kita jadi ngerti bahwa ternyata urusan hari ini nih urusan yang panjang gitu. Dan apakah kemudian nanti di 2029 tidak ada calon-calon yang unggul atau calon-calon yang kemudian lebih baik daripada berbagai macam hal yang sudah disiapkan sekarang gitu, untuk mengalahkan Gibran lah misalnya. Karena kader Gerindra sampai sekarang nggak terlalu ramai, sepi gitu. Kita selalu melihat bahwa Gerindra ini Prabowo gitu. Dan Prabowo namanya ini, nama Prabowo itu selalu lebih besar daripada Gerindra. Oke ya. Kemudian ya setelah itu, karena sudah gak ada kader Gerindra, kader Golkar yang ada ya Gibran, dan yang selama ini 5 tahun yang punya panggungnya Gibran, maka kemungkinannya ya Gibran yang bakal punya potensi paling besar untuk kemudian mencalonkan diri lagi gitu kan, dengan berbagai macam pandangan opini publiknya yang dia buat lucu-lucuan gitu kan, dan sebagainya gitu. Ya biasa lah versi anak muda. Dan setelah itu akhirnya urusan 10 tahun ini selesai gitu kan, urusan 10 tahun selesai, maka mau gak mau karena Bahlil sudah ketua umum Golkar, koordinasi antar Gibran juga enak gitu, karena sama-sama orang Jokowi. Mungkin saja begitu gitu kan. Sehingga kalau akhirnya nanti dipertanyakan apakah gak ada calon yang bisa mengalahkan Gibran, kayak Anies misal, yang dia selama ini bergerak kemudian bahkan elektabilitasnya bisa menaiki meskipun sudah ditekan oleh penguasa misal, oleh kekuasaan gitu. Ya gimana, wong Anies hari ini gak mau dapat tiket kok. Karena kalau akhirnya Anies ini dapat tiket, ya khawatir lah gitu, dia bisa menjadi calon yang paling potensial yang bisa mengalahkan Gibran Rakabuming Raka. Karena Jakarta tetap menjadi pusat politik yang kemudian menjadi pemberitaan. Maka semakin banyak diberitakan, semakin banyak dimediakan, ya dia elektabilitasnya juga akan semakin tinggi dan masyarakat juga akan semakin tahu. Maka salah satu tempat pencitraan paling baik untuk kemudian sebagai batu loncatan untuk kemudian menaiki tahap nasional, ya Jakarta tempatnya gitu. Karena Jakarta ini tidak lokal lagi tapi sudah nasional. Pembicaranya selalu diberitakan sampai ke daerah-daerah, dan orang-orang di daerah di Indonesia itu juga pasti ngerti berbagai macam pemberitaan yang terjadi di Jakarta. Nah, kalau akhirnya Anies gak jadi maju dan Ridwan Kamil yang maju, maka Ridwan Kamil Golkar, Bahlil Golkar, Gibran Golkar, ya selesai sudah itu. Tinggal bagaimana kesepakatan dan apa baiknya. Tapi kalau Anies Baswedan yang kemudian juga maju dan potensi kemenangan Jakarta itu baik, ya ini repot lagi gitu kan. Setelah itu apakah gak ada lawan lagi? Ada FIFA. Ya kan, Hoifah kemarin kan sempat untuk kemudian naik di tingkat nasional tapi tidak terlalu bagus ya kan, sehingga dia tetap memutuskan untuk di tingkat daerah gitu, karena ada berbagai macam hal juga gitu kan. Dan apakah Hoifah ini juga akan dijegal gitu pasca Anies? Apakah Hoifah juga akan dijegal? Dijegal dalam artian ya bukan dijegal sih, tapi tidak mendapatkan tiket juga gitu. Kalau Anies kan nggak dapat tiket, nah ini bisa selesai nih, sehingga calonnya cuma Ridwan Kamil dan entah siapa nanti yang kemudian akan diusul lain oleh partai-partai lain gitu kan. Entah nanti akan kota kosong atau ternyata PDIP akan memberikan calon. Di Jawa Timur kira-kira Hoifah ini bakal jadi atau enggak gitu. Kalau Hoifah nanti 2029 ternyata punya potensi yang cukup besar dan menghalangi kekuasaan yang harusnya dimiliki gitu kan, maka kayaknya Hoifah cut juga aja lah. Toh Jawa Timur Prabowo Gibran sudah menang gitu, ya udahlah cut aja gitu. Cut dengan berbagai macam kasusnya, termasuk dana hibah gitu. Ya maka urusan 10 tahun kekuasaan mendatang selesai gitu, dan urusan setelah itu juga nanti ya bisa selesai. Maka kalau ada meme lucu bahwa suatu saat di Indonesia Emas, di tahun Indonesia puncak Indonesia Emas, tiba-tiba Janetes jadi presiden. Ya itu bisa saja kemungkinan yang ya memang agak aneh, cuma kayaknya bisa sih gitu. Yuk bisa yuk. Jadi berbagai macam hal ini akhirnya akan tampak dan segera tampak ketika nanti memang pada akhir Agustus semua berbagai macam peta politik pilkada itu sudah terselesaikan dan kita akan dapat melihat bagaimana dan seperti apa. Sehingga nanti dari sana kita juga akan melihat bahwa 10 tahun mendatang terkait kekuasaan itu sudah selesai. Saya bercita-cita ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan bosku.